Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kebenaran. Dengan disapa oleh sabdamu setiap hari, kami yakin Engkau juga menguatkan kami. Semoga pula sabda yang kami dengarkan hari ini semakin meyakinkan kami akan kebangkitan putramu, dan kami karena mengakui kebangkitan itu memiliki keberanian untuk mewartakannya kepada orang lain. Dua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Lukas 24 ayat 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Beberapa poin penting dari bacaan ini. Yang pertama, pertemuan manusiawi dan personal dengan Yesus adalah pertemuan yang menyentuh setiap umat beriman. Mengapa disebut personal? Pertemuan itu langsung sampai kepada orang demi orang. Sebagaimana kemarin kita lihat kepada Maria. Nama Maria Magdalena sendiri disebut oleh Yesus. Dan Maria menanggapinya dengan Rabuni. Kemudian dua orang, Kleofas, yang dalam perjalanan ke Emmaus. Pertemuan personal. Yang kemudian mata mereka terbuka ketika mereka melihat Yesus mengambil roti, memohon berkat dan memecah-mecahkan dan membaginya. Kali ini mereka juga disapa. Sebuah pertemuan yang berlangsung secara intim. Kemudian manusiawi, menyentuh hal-hal yang inderawi. Makan ikan goreng,
menunjukkan lukanya sendiri, bersuara dengan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Pengalaman semacam ini membawa orang pada iman. Kiranya pengalaman yang manusiawi dan personal juga kita miliki sekalipun berada pada zaman yang telah berbeda. Tentu kita alami itu dalam perayaan Ekaristi, dalam doa-doa kita juga. Kemudian kita diingatkan lagi akan pewartaan. Ketika dikatakan ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kemarin kita sudah dengar juga tentang para wanita yang berlari dengan begitu semangat membawa kabar. Maria Magdalena mendapat pesan dari Yesus ketika Yesus berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada para muridku bahwa mereka akan menjumpai aku di Galilea." Dan hari ini juga ada perintah pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Perintah nasihat untuk mewarta adalah akibat, boleh dikatakan, tindakan kemudian menanggapi dari kebangkitan Yesus. Sebagai tanggapan atas kebangkitan Yesus. Semoga pula kita yang pada zaman ini memiliki pengalaman personal dan manusiawi, inderawi dengan Yesus sendiri. Dan karena memiliki pengalaman personal, kita terdorong untuk ikut mewarta. Dan kita yakin Yesus juga membuka pikiran kita untuk mengerti kehadirannya, untuk mengerti kitab suci. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.